Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu yang mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, hari ini siapa yang sudah hadir? Berapa orang? Hadir semua. Oh baik, hadir semua. Jadi Puan atau ini rajin-rajin ke sekolah. Oke. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan, berarti kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, kalau bisa, sekarang Ibu akan menayangkan satu video untuk kalian menonton. Nonton video dengan saksama ya. Sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sama sekali. Baik, kalian tadi sudah nonton video yang ditayangkan di depan. Kira-kira video yang kalian nonton tadi menceritakan tentang apa? Yang tadi video yang ditayangkan itu? Sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Apa lagi? Terjadinya penumpukan sampah di mana-mana. Oke. Terus kalau seandainya sampah yang kalian nonton atau yang terdapat di video terjadi di lingkungan kita, bagaimana? Bagaimana caranya kalian untuk mengatasinya? buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi, Baby? Baik. Jadi anak-anak, kalau seperti yang tadi di video itu terjadi penumpukan sampah di mana-mana, berarti kita yang terjadi di lingkungan kita harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita bersih. Lingkungan kita bersih berarti kita hidup bersih dan sehat. Terjadi penumpukan sampah di mana-mana berarti akan terjadinya wabah penyakit di mana-mana. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan limbah sesuai dengan prosedur ilmiah. Sebelum kita masuk pada cara pengolahan limbah, ada satu tes yang akan Ibu berikan kepada kalian. Silakan kalian mengaksesnya. Lewat link yang di atas. Semua bisa masuk ke link itu. Semua punya HP? Punya, yang punya silakan akses ke link ini. Silakan kalian mengakses link ini untuk mengerjakannya. Yang di atas. Silakan kalian mengamati masalah yang ditayangkan di depan. Baik, kalian sudah menonton masalah yang ditayangkan di depan. Silakan kalian menganalisa masalah yang ditayangkan untuk memecahkannya. Sekarang
Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Jadi silakan kalian membentuk kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Jadi Metri sama Feby silakan bergabung ya ke Serli. Terus kelompoknya Yanuaria, Ira dengan Nova. Kelompok 3 Esi dengan kawan-kawannya. Silakan kalian membentuk kelompok. Baik, jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk memecahkan masalah yang terdapat di LKPD. Jadi silakan kalian mengamati masalah yang di LKPD dan memecahkannya di dalam kelompok dengan teman di kelompoknya, jangan dengan kelompok lain. Silakan tulis nama kelompoknya dengan kalian punya nama-nama. Baik, kalian sudah mengerjakan semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, kalian mencatatnya dengan rapi dan simpan dan belajar. Jangan hanya simpan saja, belajar, ulang belajar yang kalian sudah kerjakan sama-sama. Ya. Terus simpan yang baik, jangan hilang. Jadi nanti kita akan lanjut mempresentasikannya di pertemuan kedua di hari Senin. Jadi hari Senin itu nanti setiap kelompoknya akan mempresentasikan hasil kerjanya. Bisa? Bisa. Yang penting hasil diskusinya jangan hilang. Ibu ingatkan sekali lagi, tidak boleh hilang. Ya. Kalau hilang berarti mau apakan kelompok kalian? Berlutut. Berlutut. Apa lagi? Jadi simpanlah dengan baik dan belajar. Untuk hari Senin itu kalian mempresentasikannya. Bisa toh? Bisa. Oke. Kalau bisa, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian. Baik, silakan kembali ke tempat duduk kalian. Sudah? Sudah. Hari ini kita akan mempresentasikan setiap hasil diskusi kalian. Setiap kelompoknya nanti akan mempresentasikan hasil diskusi yang kemarin kalian kerjakan. Bisa kalian paham? Bisa. Oke, jadi kita presentasinya mulai dari kelompok 1 ya. Iya. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang kemarin. Sudah siap? Sudah siap, silakan maju di depan. Baik, silakan maju ke depan. Moderatornya dengan yang pembacanya, silakan maju. Dan kelompok yang lain itu mendengar dengan baik dan silakan nanti kalian memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada kelompok 1 yang mempresentasikan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada materi. Yang pertama, bagaimana cara pengolahan limbah organik dan anorganik? Cara pengolahan limbah organik melalui proses pengokosan agar dijadikan pupuk. Yang kemarin kalian diskusikan. Ya.
Analisa permasalahan pada gambar di atas. Kedua gambar itu menceritakan tentang lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih atau tercemar. Limbah peternakan ayam adalah limbah kotorannya, polusi bau, air, udara dapat timbul akibat kotoran ayam ini. Kedua, menurut Anda manakah lingkungan yang sehat dan berikan alasannya? Menurut kelompok kami, lingkungan yang sehat itu merupakan lingkungan yang bebas dari kotoran dan terlihat bersih. Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, analisa bagaimana perilaku sosial masyarakat menjadi penyebab perbedaan kedua gambar tersebut. Perilaku sosial masyarakat terhadap perbedaan gambar tersebut. Gambar yang lingkungan yang bersih itu karena masyarakat sadar akan membersihkan lingkungannya dan memperhatikan pembuangan sampah pada tempatnya. Gambar yang lingkungan tercemar itu merupakan salah satu perusahaan unggas yang menyebabkan lingkungan tercemar dan membuat masyarakat setempat resah terhadap lingkungan yang kotor. Yang keempat, bagaimana perilaku sosial masyarakat yang seharusnya agar tercipta ekosistem lingkungan yang saling mendukung antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Perilaku sosial masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih dengan cara melakukan pengolahan terhadap limbah di lingkungan seperti melakukan pendauran ulang dan melakukan pengoplosan bagi limbah peternakan. Yang kelima, merefleksikan permasalahan yang terdapat pada gambar di atas. Merefleksikannya dengan cara kita peduli terhadap lingkungan, lalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Membuang sampah pada tempat, lalu mendaur ulang limbah. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil kerja kelompok kami. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, silakan kelompok 2 dengan kelompok 3 memberikan saran, masukan, pertanyaan kepada kelompok 1 yang mempresentasikan. Silakan. Ini kalau ada teman di sana. Jangan lupa sebut nama. Baik, saya akan Dari kelompok 1. mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara mengolah limbah organik dan anorganik? Baik, kelompok Ada kelompok lain. Ada. silakan. Perkenalkan, nama saya Yanogaya Osera, yang dipanggil yang mulia. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok kalian, apakah kalian sudah menyadari pentingnya lingkungan bersih? Ya. Baik, untuk kelompok 1 silakan kalian diskusikan pertanyaan yang sudah diberikan, lalu kalian silakan menjawabnya. Masih ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Masih ada. Silakan. Masalah yang terdapat di lingkungan sekolah kita tentang limbah ternak unggas, bagaimana cara untuk mengolah limbah tersebut? Terima kasih.
Silakan mau menjawab. Ya, baik, Silakan. kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Bagaimana cara pengolahan limbah organik dan anorganik? Cara pengolahan limbah organik melalui proses penghapusan agar dijadikan pupuk. Limbah anorganik dengan cara daur ulang agar bisa digunakan kembali. Apa bermanfaat? Baik, silakan kalian melanjutkan pertanyaan dari kelompok berapa lagi? 2. Kelompok 2. Silakan mencari atau sudah bisa menjawabnya? Sudah bisa. Ya. Menurut kelompok kalian, apakah kalian sudah menyadari pentingnya lingkungan bersih? Menurut kelompok kami menyadari bahwa sangat penting lingkungan bersih untuk kesehatan dan kelangsungan hidup kita. Lingkungan bersih kita terhindar dari penyakit dan menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung keberlangsungan ekosistem. Apakah pas? Pas. Masalah yang terdapat di lingkungan sekolah kita tentang limbah ternak unggas. Bagaimana cara untuk mengolah limbah tersebut? Karena limbah ternak unggas tersebut bisa diurai oleh bakteri dan digunakan untuk pertanian. Baik, tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1, ada masukan atau saran? Silakan. Masukan untuk mereka punya kelompok. Tidak ada masukan untuk mereka punya kelompok? Semuanya jelas? Jelas. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk hasil diskusinya. Jadi sekarang silakan kembali duduk di tempat duduk kalian. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Pada kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Yang pertama, analisis permasalahan pada gambar di atas. Kedua gambar itu menceritakan tentang lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih atau tercemar. Yang kedua, menurut Anda manakah lingkungan yang sehat dan berikan alasannya. Menurut kelompok kami, lingkungan yang sehat itu merupakan lingkungan yang bebas dari kotoran dan terlihat bersih, tidak ada namanya sampah karena sampah itu menyebabkan penyakit. Yang ketiga, analisis bagaimana perilaku sosial masyarakat menjadi penyebab perbedaan kedua gambar tersebut.
Perilaku sosial masyarakat, pembedaan gambar tersebut, gambar yang lingkungan yang bersih itu karena masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan dan memperhatikan pembuangan sampah pada tempatnya. Gambar yang lingkungan tercemar itu merupakan salah satu perusahaan unggas yang menyebabkan lingkungan yang tercemar dan membuat masyarakat setempat terhadap lingkungan yang kotor. Bagaimana perilaku masyarakat yang harusnya agar tercipta ekosistem lingkungan yang saling mendukung antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Perilaku sosial masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih dengan cara melakukan pengolahan terhadap limbah di lingkungan seperti melakukan pendauran ulang dan melakukan pengomposan bagi limbah peternakan. Yang kelima, merefleksikan permasalahan yang terdapat pada gambar di atas. Merefleksikannya dengan cara kita peduli terhadap lingkungan, lalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, membuang sampah pada tempat, lalu mendaur ulang limbah. Sekian presentasi kami. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk bertanya. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 silakan memberikan masukan dan saran dan pertanyaan kepada kelompok 2. Baik anak-anak, sekarang kalian mengumpulkan hasil kerjanya di sini. Pada atas. Baik, jadi jangan lupa pulang mencari materi mengenai pembuatan limbah. Ya, supaya pertemuan minggu depannya kita akan mengolah limbah ternak unggas jadi pupuk atau kompos. Bisa kalian paham? Bisa. Pembelajaran seperti yang Ibu ajar kepada kalian, apakah kalian suka atau tidak? Suka. Kenapa? Alasannya kenapa? Kami suka belajar seperti ini karena kami bisa aktif dalam kelas, bisa aktif dalam tanya jawab, berdiskusi ya. Esi, sukanya karena kenapa? Karena kamu suka, karena kamu aktif dalam kelas, kamu tidak hanya duduk saja, tapi kalian berdiskusi dengan teman kalian, bisa kalian membuat kamu senang? ya. Sangat senang? Ya. Oke. Berarti nanti pembelajarannya kita menerapkan seperti ini? Ya. Baik. Baik, jadi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pengolahan limbah ternak unggas. Jadi silakan kalian membaca materi yang berhubungan dengan pembuatan pupuk atau kompos. Bisa paham? Bisa. Baik, jadi pertemuan kita pada pagi hari yang indah ini cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, mari satu orang pimpin kita di dalam doa. Ibu guru dan teman-teman kita mengerjakan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami
yang ada di surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni masalah kepada kami, dan jangan kasih kami ke dalam kesulitan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa Dan berapa dan Tuhan Yesus. Amin. Siap disalam. Terima kasih Guru. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Iya, Ibu.